kelompok praktikum konseling kelas A yang kali ini akan mempraktekkan role play dari praktikum konseling. Saya sendiri, Deza Asya Syafira, sebagai observer. Saya Maria Dominika sebagai klien. Saya Nabila Aisa Putri sebagai konselor. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Halo, selamat siang. Halo Mbak. Ya boleh, silahkan duduk sini. Ya. Oke. Halo, selamat siang dengan Karen ya? Iya. Oke. Karen, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah datang ke sesi konseling kita hari ini. Perkenalkan, saya Nabila, psikolog yang hari ini akan membersamai Karen dalam sesi konseling kita selama 30 menit ke depan ya, Karen. Sebelumnya, Karen ingin disebut dengan sebutan apa? Karen aja mah nggak apa-apa. Oke, kalau gitu sepanjang sesi konseling kita hari ini, saya akan memanggil dengan sebutan Karen ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menjelaskan sedikit kalau sesi konseling kita hari ini akan berlangsung sekitar 20 sampai 30 menit. Dan dalam sepanjang waktu konseling kita hari ini, kalian boleh merasa bebas merasakan dan menceritakan apapun yang ingin Karen ceritakan, dan nantinya jika memang Karen tidak ingin membahas suatu hal, boleh nanti Karen tegur saya atau boleh untuk menghentikan saya jika memang ada hal yang Karen tidak ingin bicarakan gitu ya. Oke, kalau gitu kita pertanyaan awal dulu kali ya. Gimana kabar Karen hari ini? Baik, tapi nggak penuhnya baik juga sih Mbak. Baik tapi nggak sepenuhnya baik gitu ya. Boleh dijelaskan kira-kira kalau kita buat skala gitu ya. Saya buat skala 1 sampai 10. 1 itu sangat buruk dan 10 itu sangat baik. Kira-kira kondisi Karen hari ini berada di angka berapa? 4 mungkin. 4. Cukup rendah ya Karen. Kalau boleh tahu kenapa Karen mengambil atau memilih angka 4 untuk kondisi Karen? Sebenarnya belakangan ini lagi ngerasa capek aja gitu sih, kayak lelah sama kerjaan di kantor yang banyak banget gitu. Oke. Berarti memang 4 karena merasa lelah dan juga capek sama pekerjaan kantor gitu ya. Kalau misalkan saya boleh tanya lebih lanjut, alasan Karen untuk akhirnya bertemu dengan saya hari ini, memilih untuk sesi konseling hari ini, kira-kira kenapa? Lebih kayak pengen cerita aja sih Mbak, supaya ngerasa lebih lega aja gitu, bisa cerita ke orang lain. Oke, emang untuk cerita aja ya. Oke. Kalau begitu boleh diceritain lebih lanjut kenapa atau mungkin ada apa akhir-akhir ini dengan Karen, atau apa yang Karen rasakan akhir-akhir ini? Rasanya sih capek, kayak kalau di rumah tuh nggak ada semangat buat melakukan aktivitas lain setelah pulang dari kantor. Terus kalau misalnya di rumah kayak gampang emosian, kayak mama cuman telepon atau nanya kabar, itu tuh jadi kayak kayak ngerasa ngapain sih nanya-nanya gitu, udah keburu pancing emosi aja gitu. Terus kalau malam udah pulang dari kerja yang kayak lembur gitu, biasanya lebih banyak nangisnya gitu karena capek. Oke, berarti memang banyak perasaan yang muncul, capek, jadi mudah lelah. Itu memang karena pekerjaan aja atau ada hal lain? Karena pekerjaan aja sih. Kalau misalkan saya boleh tanya lebih lanjut, kira-kira kondisi pekerjaan Karen akhir-akhir ini memang bagaimana? Lagi nggak baik karena kayak
beberapa waktu lalu kan ada karyawan di divisi legal yang resign gitu di perusahaan. Jadi kayak atasan itu minta saya buat nge-handle sementara pekerjaannya itu karena kan saya lulusan hukum juga. Nah jadinya saya punya 2 tanggung jawab nih sekaligus. Selain dari saya kan saya kan kerja di bank, terus di bagian divisi staff admin kredit. Nah harus nge-handle buat si divisi legalnya juga gitu. Jadi 2 pekerjaan sekaligus. Oke, berarti memang ada tanggung jawab baru ya yang Karen ambil atau yang Karen harus lakukan di kantor Karen ya. Tapi perasaan Karen bagaimana mengambil tanggung jawab baru itu? Berat sih, kayak di beban aja gitu karena makin numpuk pekerjaannya sekaligus, nggak bisa buat saya handle sendiri gitu. Karen berarti merasa memang itu cukup menumpuk ya. Lalu kalau misalkan Karen merasa kayak tadi lelah, mudah marah, seperti itu, atau mungkin merasa tertekan karena memang ada tanggung jawab baru juga ya di kantor Karen, biasanya Karen melakukan apa? Atau mungkin untuk merilis perasaan Karen gitu, Karen biasanya melakukan apa? Kalau udah capek banget biasanya ya pulang kerja udah yang kayak langsung udah capek nangis aja gitu, atau kadang menghibur dirinya dengan melihat scroll TikTok atau sosial media. Cuman belakangan ini tuh kayak semuanya udah nggak ngefek gitu loh, tetap aja rasa capeknya tuh ada gitu. Berarti memang sebetulnya cukup banyak ya yang sudah Karen lakukan karena dari perasaan yang Karen alami gitu. Cuma memang belum melegakan gitu ya. Yang Karen rasakan apakah memang belum sepenuhnya lega atau seperti apa? Belum sih, belum ngerasa lega sama sekali sih. Baik, kalau misalkan belum merasa lega, kira-kira sebetulnya yang Karen mau atau yang Karen harapkan itu seperti apa? Dengan kondisi pekerjaan Karen yang bisa dibilang tanggung jawabnya nambah nih, atau kayak ini kan tanggung jawab yang sebetulnya bukan tanggung jawab Karen, cuma harus Karen ambil gitu ya. Sebenarnya Karen itu inginnya seperti apa? Pengennya sih, saya sih suka sama pekerjaan utama saya jadi staff admin kredit. Cuman kan karena harus nge-handle si karyawan yang resign di divisi yang legal itu, buat saya jadi capek kan. Saya sih pengennya perusahaan segera cari pengganti supaya saya nggak perlu tuh capek-capek buat nge-handle 2 tugas sekaligus gitu. Dan mungkin sih kayaknya itu aja. Ya berarti memang ya Karen berharap ada tanggung jawab atau ada kejelasan yang lebih yang lebih jelas lagi lah dari kantor Karen terkait dengan peran Karen, karena Karen mengambil 2 peran ya sekaligus gitu. Tapi kalau dilihat sejauh ini bagaimana terkait dengan dukungan dari kantor Karen gitu? Kalau dukungan dari kantor sih ya pastinya mereka melihatnya sih saya baik-baik aja ya, maksudnya bisa menanggung tugas dari belakangan ini. Cuman karena saya tuh melihat teman-teman tuh yang lain tuh kayak masih bisa ketawa, masih bisa senyum, kayak semangat aja gitu ngerjain dan gak perlu yang kayak buru-buru dikejar deadline. Sedangkan saya kan harus kayak ngejar deadline 2 pekerjaan sekaligus gitu. Itu tuh rasanya kayak rasa sedikit gak dihargai aja sih gitu. Saya mengerti banget sih apa yang kamu rasain Karen, karena memang dari tanggung jawab yang baru, terus juga kamu merasa nggak ada kejelasan ya dari kantor Karen gitu ya, terus ngelihat dari rekan-rekan Karen yang terlihatnya kok baik-baik saja, sementara Karen merasa kok beban saya sangat
banyak gitu ya, beban saya sangat menumpuk. Saya rasa sebetulnya apa yang Karen rasakan ini sangat wajar, sangat wajar karena kalau kita mungkin bahasa kasarnya dipaksakan gitu ya, karena Karen ditugaskan untuk mengambil tanggung jawab baru yang sebetulnya bukan tanggung jawab Karen gitu kan. Karen sangat wajar jika Karen merasa lelah, jika Karen merasa kok seperti saya nggak dihargai ya, atau kayak kenapa harus saya gitu ya. Wajar banget untuk Karen merasakan apa yang Karen rasakan gitu. Jadi tidak usah merasa takut atau khawatir kenapa Karen bisa merasakan ini, karena sebetulnya bisa jadi mungkin dari perasaan-perasaan yang Karen alami itu bisa jadi semacam warning mungkin dari diri Karen sendiri kalau memang sebetulnya Karen itu perlu istirahat gitu. Oke. Tapi jadinya saya harus gimana ya kalau misalnya harus istirahat kan pastinya ada tugas lain yang mungkin kelewatan yang nggak bisa saya handle gitu. Jadi baiknya itu saya harus gimana ya Mbak? Sebetulnya sangat wajar juga kalau Karen merasa khawatir atau Karen merasa dilema gitu ya. Apalagi Karen juga tadi menyebutkan kan kalau sebetulnya Karen itu sangat suka dengan pekerjaan Karen sebagai admin kredit gitu. Tapi juga Karen merasa lelah dan juga tertekan karena adanya tanggung jawab yang baru gitu. Kalau dari saya mungkin saya bisa bantu menyarankan untuk boleh Karen mengkomunikasikan lagi nih ke atasan Karen kalau sebetulnya ya Karen jelaskan saja kondisi Karen itu mungkin lelah atau mungkin kayaknya saya kurang sanggup deh kalau misalkan saya mengemban tanggung jawab 2 sekaligus seperti itu. Walaupun memang kesannya seperti mengeluh, tapi kalau Karen menyampaikan dengan tenang, secara objektif, mungkin pihak kantor atau atasan Karen bisa memahami Karen, karena di sisi lain juga pada akhirnya apa yang Karen kerjakan, apa yang Karen embani itu pada akhirnya akan mempengaruhi ke hasil kerja kan. Jadi kalau misalkan Karen tidak sanggup, Karen terus-terusan seperti ini dan terus-terusan lelah, tidak semangat kerja, pada akhirnya akan mengganggu produktivitas juga kan, dan juga mengganggu aktivitas dan hasil kerja kan. Jadi itu pasti akan sangat berefek juga entah ke diri Karen, begitu juga ke kantor gitu. Jadi kalau dari saya mungkin Karen bisa mengkomunikasikan lagi ke atasan Karen terkait tanggung jawab Karen. Tapi kalau misalnya saya bilang atasan soal gimana saya yang saya rasain kayak beban saya, nanti bisa aja atasan atau teman-teman yang dengar mungkin kayak mandang saya kayak ih masa kayak gitu doang nggak bisa, lemah banget sih cuman dikasih tugas kayak gitu doang gitu. Dan saya tuh kayak nggak mau yang kayak mereka jadi mandang yang kayak kasihan atau gimana gitu loh Mbak. Berarti sebetulnya sangat wajar juga kenapa Karen ngerasa ada bimbang gitu ya, dilema kayak saya takut Mbak, tapi kalau ngomong kayak gini nanti saya dianggapnya lemah atau saya dianggapnya lebay gitu kan. Cuma kalau dari yang saya lihat sebetulnya sangat wajar juga kenapa Karen protes atau kenapa Karen mengomentari atau apa ya kayak menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi Karen gitu, karena mungkin kalau misalkan posisi Karen itu ternyata dialami oleh rekan kerja Karen yang lain, bisa jadi rekan kerja yang lain juga ikut merasakan hal yang sama, karena memang sangat wajar untuk lelah. Jadi jika Karen tidak perlu ngerasa takut atau tidak perlu ngerasa khawatir, karena memang sebetulnya itu wajar kalau Karen wajar kalau misalkan Karen ngerasa ada kebimbangan antara dua hal itu ya kan, dari Karen ingin tetap lanjut kerja karena memang itu perintah, tapi Karen juga merasa lelah. Wajar banget untuk Karen ngerasa takut gitu. Cuma
tidak perlu terlalu difikirkan lebih dalam karena pada akhirnya menurut saya yang paling penting adalah Karen itu peduli dengan diri Karen sendiri. Karen itu peduli dengan kemampuan Karen sendiri. Karen tahu batasan mana di mana Karen memang kalau kayak gini kayaknya nggak bisa Pak. Kalau kayak gini kayaknya saya kurang sanggup deh Pak. Jadi dengan cara Karen memperhatikan diri Karen sendiri, bagaimana dengan Karen jujur dengan diri Karen sendiri, bahkan ketika Karen berpikir kalau Karen lelah, perasaan atau pikiran itu jangan langsung Karen sangkal gitu. Karena bisa jadi dengan menerima bahwa oh iya saya ngerasa lelah sih, itu bisa jadi memang cara Karen untuk menerima apa yang diri Karen rasakan, dan dari situ, dari hal-hal kecil seperti itu bisa jadi juga yang awalnya mungkin untuk diri Karen sendiri ya kan, tapi pada akhirnya bisa jadi nanti berpengaruh ke hal yang lebih besar, ke konteks pekerjaan, ke konteks kantor, ke konteks hubungan dengan atasan. Kalau Karen bisa dengan berani, bahkan tidak ke atasan dulu deh, ke diri Karen sendiri. Ketika Karen ngerasa berani untuk ngerasain kalau Karen lelah, bisa jadi itu langkah awal yang bagus karena pada dasarnya ternyata Karen memang peduli dengan diri Karen sendiri. Jadi mungkin saya bisa mulai coba ngomong gitu kali ya ke atasan soal apa yang saya rasain dan saya maunya kayak gimana gitu. Ya Bu, boleh dicoba ngomong pelan-pelan, atau mungkin nanti perlu nggak harus sekarang, nggak harus langsung besok, cuma setidaknya Karen bisa menambahkan hal ini menjadi salah satu opsi di pilihan Karen, bahwa kayak oh boleh juga kalau memang ada waktunya dan bisa untuk ngobrol dengan atasan Karen bahwa Karen itu kondisinya seperti ini dan dengan tanggung jawab ini seperti ini begitu. Tapi kalau misalnya setelah saya ngomong tapi atasan nggak ngasih solusi yang kayak saya mau tuh gimana ya Mbak? Sedangkan kan saya nggak mungkin buat tinggalin pekerjaan atau maksudnya kayak resign, karena nyari kerjaan itu juga susah gitu, dan udah cukup nyaman juga saya ngerasa di posisi ini. Cuman kan karena emang nge-handle 2 tugas itu kan yang bikin saya jadi berat. Nah kalau misalnya ternyata setelah dengan saya ngomong itu nggak ada solusi yang tepat yang sama-sama saya merasa aman tuh gimana? Kalau memang sekiranya kayak bahkan udah ngomong pun atasan masih sama aja gitu ya, mungkin yang Karen bisa lakukan mungkin selain karena mau nggak mau kita harus menerima dulu nih tanggung jawab yang baru yang tadi yang dibebankan oleh Karen, mungkin setidaknya Karen bisa mengetahui diri Karen bahwa memang Karen itu lelah, memang Karen itu wah udah nggak sanggup nih, udah tahu batasan-batasan Karen. Nah mungkin kalau memang tidak bisa atau belum bisa dikomunikasikan ke atasan, setidaknya Karen mulai belajar untuk bagaimana merilis atau mengubah atau memperbaiki lah perasaan lelahnya Karen itu, bagaimana ya cara mengatasinya gitu. Mungkin kalau misalkan yang tadi yang Karen sebutin soal nangis aja atau nge-scroll TikTok aja ternyata nggak ngebantu, mungkin Karen bisa lakuin hal lain yang mungkin Karen suka, hobi Karen, atau ke hal-hal yang mungkin bisa mendistraksi diri Karen sebentar untuk setidaknya membuat diri Karen itu beristirahat, walaupun memang pada dasarnya kenyataannya di kantor memang masih seperti itu kan, merasa tertekan dan segala macam. Tapi setidaknya di luar kantor Karen bisa tahu atau mencari tahu gimana ya caranya setidaknya menenangkan diri sedikit gitu, setidaknya istirahat sedikit lah dari realita. Kalau buat kan pekerjaan itu kan banyak, berarti kan numpuk waktu gitu ya Mbak. Nah saya tuh
sebenarnya bisa aja ngehandle semua pekerjaan, cuman kan karena kadang tuh ngerasa udah apa ya, overload aja gitu di otak, kayak dari pagi ke malam semua ngerjain soal kerjaan gitu kan capek. Nah, apa saya perlu ngatur waktu gitu ya Mbak? Maksudnya time manajemennya gitu. Sebenarnya sih selama ini nggak ngerasanya sih kayak aman aja. Maksud saya bisa kayak time manajemen waktu banget baik gitu. Cuman karena emang udah nggak kayak apa ya, semangat kerjanya itu udah nggak ada, udah males. Jadi kayak karena udah males, merasa ngerjainnya itu kayak ngapain sih gitu dikerjain gitu. Karena kerjaan selesai satu ada lagi yang lain gitu, jadinya kayak numpuk-numpuk gitu semuanya. Di sini saya paham apa yang Karen rasakan, karena memang karena terlalu menumpuk ya, kerjaan Karen menumpuk, peran Karen juga lebih dari satu, sangat menumpuk itu, justru malah membuat Karen merasa untuk apa dikerjakan tugasnya, karena tugas satu muncul, tugas dua ada lagi gitu kan. Apalagi kalau memang dibayang-bayangi dengan peran yang Karen ambil sangat banyak gitu. Kalau dari saya ngelihatnya bisa jadi sebetulnya memang Karen udah terlalu lelah nih, tubuh Karen tuh bahkan udah terlalu lelah, bahkan untuk berpikir secara objektif untuk bilang ini cuma kerjaan dan harus dikerjakan saja, bisa jadi sudah lelah gitu, otak Karen sudah lelah. Jadi menurut saya satu-satunya hal yang bisa membantu Karen saat ini adalah memang dengan istirahat. Mungkin dengan ya lihat dulu deadline kerjaannya kapan. Kalau memang masih panjang atau masih bisa untuk Karen istirahat sebentar yang full istirahat, tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan apapun soal tugas Karen, soal kerjaan Karen, atasan, kantor, rekan, dan segala macamnya tentang pekerjaan tuh tidak usah Karen pikirkan di satu hari itu. Untuk apa? Untuk setidaknya kalau orang sakit itu bed rest gitu kali ya. Jadi kayak Karen bisa banget kalian untuk mungkin 1 hari 2 hari bed rest gitu, karena memang untuk memulihkan setidaknya energi Karen gitu, memulihkan pikiran-pikiran Karen. Karena mungkin kalau kita terlalu tertekan, kalau kita ngerasa terlalu capek, bahkan pikiran kita saja tidak bisa berpikir sejernih itu ya kan. Bisa jadi nanti malah pikiran Karen kemana-mana, overthinking, jadi berpikir yang negatif dan segala macam. Jadi ya coba Karen untuk mungkin Karen kira-kira Karen bed rest, Karen bener-bener nggak mikirin 1 hari 2 hari kerjaan Karen, untuk Karen istirahat. Lalu kemudian setidaknya nanti Karen bisa berpikir lebih jernih lagi, udah bisa mulai ya menumbuhkan semangat kecil-kecil untuk pekerjaan Karen atau tanggung jawab Karen. Karena di posisi ini juga kita belum tahu nih bagaimana dukungan kantor, dukungan atasan atau feedback atasan kan, karena kondisi Karen yang seperti ini begitu. Jadi satu-satunya yang bisa saya sarankan adalah dengan memang fokus ke diri Karen, bagaimana memang Karen beristirahat gitu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau ada hal yang sedang Karen terpikirkan lagi yang ingin Karen sampaikan? Berarti saya kalau misalnya saya ngerasa capek, terus kan kalau kata Mbak kan saya ngasih jeda gitu ya, maksudnya kayak coba istirahat dulu gitu. Nah itu tuh kayak kadang tuh rasanya kayak kalau diomongin mungkin kayak gampang ya, tapi kayak kalau dilakuin tuh susah karena udah terbiasa dengan aktivitas pekerjaan yang langsung yang kayak
numpuk. Kalau misalnya istirahat bentar tuh kayak takut, bawaannya tuh kayak takut apa ya, kayak kepikiran gitu loh. Yang ada bukan yang ngerasa tenang karena udah istirahat, itu malah tambah merasa somehow tuh kayak beban, kayak apa ya, kayak ngerasa bisa aja dengan kayak dengan saya istirahat itu kayak pikirannya tuh nggak yang apa ya, nggak tenang gitu. Maksudnya kayak tetap aja muter-muter gitu loh Mbak, kayak nggak bisa yang sepenuhnya yang kayak oke, mau istirahat di hari ini, tapi tetap aja pasti dikit-dikit bakalan kayak kepikiran gitu, nggak sepenuhnya bisa langsung dilupain atau istirahat sebentar gitu. Oke. Saya mengerti, apalagi kalau memang dilihat dari tanggung jawab Karen yang sangat banyak, lalu juga memang Karen ini bisa dibilang kebiasaannya memang selalu kerja terus-terusan non-stop gitu. Cuma saya ingin bertanya satu hal sih sedikit. Menurut Karen sendiri sebetulnya istirahat itu seperti apa? Istirahat tuh kayak ya berhenti dari aktivitas atau pikiran yang kayak mengganggu gitu, kayak berhenti sejenak, gak mikirin hal-hal yang mungkin rasa berat atau bikin badan secara fisik dan mental tuh kayak capek gitu. Oke, berarti memang Karen, menurut Karen istirahat itu seperti diam diri dulu sejenak, tidak memikirkan hal-hal yang memang membuat Karen merasa tertekan dan stres gitu ya. Tapi Karen sendiri sudah pernah merasa melakukan istirahat yang Karen maksud itu? Kalau yang benar-benar ngerasa kayak gitu sih sejauh ini belum pernah sih Mbak. Ya baik, belum pernah ya. Tapi apakah kalau Karen pikirkan gitu, apakah Karen mau mencoba untuk melakukan istirahat yang tadi Karen jelaskan? Sebenarnya mau sih, karena mungkin dengan kayak saya istirahat tuh pas setelahnya keesokan harinya untuk kerja itu lebih ada semangat baru gitu, kayak oh ya mau ngelakuin aktivitas yang baru, lebih ada semangatnya gitu dari hari-hari yang sebelumnya. Berarti memang ya setidaknya Karen sudah terbayang lah ya istirahat yang menurut Karen seperti apa, dan Karen ingin mencoba itu. Kalau yang bisa saya simpulkan dari apa yang Karen sampaikan dari awal, memang Karen merasa kelelahan yang cukup berat, kelelahan yang cukup panjang juga, karena memang ada tekanan dan juga peran dan tanggung jawab yang bisa dibilang terlalu berlebihan dan di luar batas kemampuan Karen gitu. Tapi yang perlu Karen ingat, semua yang Karen rasakan, semua yang Karen alami, dari perasaan Karen lelah, tidak ngerasa nggak bersemangat, dan ngerasa ada di titik poin yang kayaknya untuk saat ini saya sudah nggak sanggup gitu. Dengan Karen merasakan itu, bukan berarti Karen itu tidak kompeten. Justru bisa jadi memang Karen itu sudah melakukan yang terbaik sebisa Karen, cuma memang pada dasarnya manusia selalu ada batasnya kan, manusia selalu ada limitnya, apalagi kalau di-push atau didorong terus-terusan tanpa kejelasan dari kantor, dari atasan gitu. Jadi sangat wajar apa yang Karen rasakan saat ini, dan sangat wajar juga kalau Karen ngerasa bimbang di antara tanggung jawab yang Karen ambil atau yang Karen perintahkan, yang Karen ya diperintahkan dari atasan itu, dan juga di antara memang rasa-rasa lelah Karen gitu. Cuman di sini ini tadi sudah saya sebutkan, yang mungkin bisa Karen pertimbangkan ke depannya adalah dengan mengkomunikasikan kondisi Karen dengan atasan Karen. Lalu juga mungkin kalau memang belum berani atau merasa memang sepertinya saya belum bisa deh Mbak untuk
ngomong ke atasan saya nggak apa-apa juga, karena kita bisa melihat bahwa menurut saya prioritasnya di sini adalah bagaimana Karen memedulikan diri Karen sendiri, bagaimana Karen mengistirahatkan diri Karen yang sangat lelah ini gitu. Jadi tadi Karen sudah bisa membayangkan ya bagaimana istirahat versi Karen, dan mungkin langkah kecil yang bisa Karen lakukan adalah dengan mencoba istirahat yang versi Karen tadi ya. Mungkin harus sekarang, mungkin besok, atau mungkin saat Karen mau atau Karen siap juga tidak apa-apa. Di sini apakah ada yang ingin Karen sampaikan lagi? Nggak ada sih Mbak. Ya baik, mungkin itu jadi pertanyaan dari sesi konseling kita hari ini kali ya. Kalau begitu, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Karen setelah melakukan konseling dengan kita, atau kita berdua melakukan konseling hari ini. Saya ngerasa udah cukup lega karena bisa ceritain beban apa yang saya rasain, dan saya lebih kayak ngelihat bahwa ternyata saya sebegitu nggak menghargai diri sendiri gitu. Karena harusnya kayak, karena saya udah ngerasa terlalu sering melihat lebih ke mikirin ke orang lain aja gitu kan, perusahaan kayak gimana, terus kayak mikirin soal atasannya gimana gitu. Jadi kayak sekarang setelah sesi konseling ini saya ngerasa lebih, oh berarti harus ada yang saya perbaiki juga, harus saya lebih mulai menghargai diri sendiri dengan ngasih jeda waktu buat diri sendiri kayak istirahat gitu. Ya tidak apa-apa karena pada dasarnya memang kadang kita selalu ingin terlihat atau ingin ya karena kondisi gitu ya terlihat kuat, dan ya dipaksa untuk kuat dan sanggup karena kondisi, tapi sebetulnya tidak apa-apa juga karena Karen sudah sangat bekerja keras. Karen juga tidak perlu merasa kayak saya kayaknya nggak menghargai diri saya banget ya, kayak nggak apa-apa, karena pada dasarnya yang Karen lakukan selama ini memang kerja keras untuk diri Karen sendiri, untuk kehidupan Karen sendiri. Cuma memang pada dasarnya manusia punya batas kemampuan, manusia juga punya rasa lelah, jadi tidak apa-apa untuk Karen merasakan perasaan semua itu gitu. Oke, terima kasih juga Karen sudah mau terbuka dengan saya hari ini, sudah mau mengunjungi dan datang untuk konseling hari ini, karena bisa jadi dengan Karen duduk di sini pun merupakan suatu langkah kecil di mana Karen memang ternyata peduli dengan diri Karen sendiri, bagaimana Karen peduli dengan kondisi Karen sendiri, sehingga Karen mungkin ingin memperbaiki itu, atau mungkin ingin mengetahui tentang diri Karen lebih lanjut. Tidak apa-apa, semua tuh sangat wajar, dan justru saya yang berterima kasih karena Karen sudah mau dan juga sudah berusaha untuk memahami diri Karen sendiri, bagaimana Karen memahami dan menerima semua perasaan sulit, perasaan sedih, perasaan lelah yang Karen alami selama ini. Kalau begitu kita kalau memang Karen berkenan, di sesi selanjutnya kita akan mungkin membahas lebih lanjut tentang bagaimana istirahat versi Karen yang mungkin nanti bisa kita sama-sama explore bareng-bareng, bagaimana cara kita melakukan atau merancang itulah sampai akhirnya Karen juga merasa lebih baik lagi. Ya, baik, terima kasih banyak Karen untuk sesi konseling hari kita hari ini. Terima kasih Mbak. Ya, siang Bu. Silakan. Terima kasih banyak Karen. Nervous Mbak. Ingat tahu, saya gemeter banget Mbak. Mungkin karena ini kali ya Mbak, sebetulnya saya sempat sih ngomongin ke Dezar sama Mei untuk
saya pengennya tuh reschedule karena kemarin itu diagdus. Kemarin banget diagdus kan, terus seminar seminar apa proposal kerja profesi juga sampai sore banget kan, 4:30. Jadi emang saya ngerasa persiapan saya kurang banget. Cuma saya ngerasa nggak enak juga kalau misalkan mau minta reschedule karena kayak takutnya malah ya saya ngerasa ya sadar diri sih, soalnya diagdus tuh sebetulnya tanggal 27 tapi tiba-tiba jadi ke tanggal 21. Jadi kayak saya menerima takdir saya saja, Mbak. Cuma saya kayak saya juga rada kesel kenapa saya gemeter banget, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Saya oversharing. Kalau Dana gimana? Terkait dengan baca boleh nggak baca itu? Boleh. Jadi untuk solarnya madu ini sudah bagus di awal. Tapi kan L itu kan melin ya, tegak atau mencondong. Tapi kamu tuh terlalu nggak mencondong, itu kayak kamu terlalu membungkuk dan itu membuat tidak terbuka gitu. Meskipun kamu tuh terbuka di awal, nah pas di pertengahan ekspresi kamu di awal juga bagus, terus mata kamu menatap si klien, alis kamu tetap sejajar, terus bibir kamu tetap pada umumnya, dan tapi untuk di jangan yang desain sampai itu maksudnya saya juga ngerasa gitu. Terus di pertengahan pas si klien bilang dia lelah, Nayu ini selalu mention, oh ya saya tahu lelah, ya yanya tuh awalnya dia datar, tapi udah ya itu kan kalau saya sebagai klien, loh, ikut down gitu, kan sama-sama lagi down kayaknya. Nah, terus juga berbelit-belit ucapannya, dan juga kayak aku melihat Nayu tuh malah soalnya tuh makin berantakan di tengah karena dari eye contact-nya tuh kemana-mana. Jadi setiap kamu mau ngomong, kamu tuh ngeliat ke kanan. Terus pas kliennya menjawab, kamu tuh langsung kayak mikir dulu apa nih pertanyaan selanjutnya. Terus kamu catatnya tuh terlalu lama, jadi mungkin seharusnya kamu kayak gitu main eye contact itu, tapi kamu terlalu gemetar ke tangannya juga. Terus juga di pertemanan makin mulai tidak rileks karena mungkin kamu aku merasa kamu mulai blunder. Iya. Aku ngerasa kok sebenarnya. Iya, karena kan si Mei ini bilang bahwa dia tuh apa ya, ini yang perasaannya, tapi kamu bilang saya tahu kamu lelah. Loh, kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dia lelah, tapi kamu mention lelah capek. Nah, terus selanjutnya kamu juga ada sedikit memberi saran. Sebenarnya dia nggak minta saran kalau secara obrolannya.